masih ada satu narasumber muda lagi nih teman-teman semuanya yang bergerak di relawan muda juga. Langsung saja kita undang Mas Muhammad Farhan, koordinator Amin Muda. Mas Farhan, apa kabar? Sehat ya, Mas? Sehat, halo, selamat datang. Dan datang. juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Deputi Pekerja Kreatif Timnas Amin, Ivan Ahda. Selamat malam, Mas Ivan. Malam, Bang Abdur, Mbak Marisa, apa kabar teman-teman? Oke. Halo, alhamdulillah koneksinya bagus ya. Iya. Mantap. Nah, mungkin kalau sama Mas Farhan dan juga Mas Ivan, mungkin ke Mas Farhan dulu ya. Kita ingin tahu gerakan seperti apa sih yang dilakukan oleh anak-anak muda yang menjadi fokus dari Timnas Amin? Ya, jadi izin memperkenalkan diri, saya Farhan, saya koordinator Gerakan Amin Muda. Kebetulan Gerakan Amin Muda ini adalah gerakan yang kita terinspirasi dari slogan Innovate or Die. Jadi berubah atau punah, itu sebagai satu slogan kita, di mana kita percaya anak muda itu selalu punya intensi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi itu satu benang merah kita untuk apa? Untuk kemudian memberikan isu-isu yang berpihak pada kaum muda. Isu soal sustainability dari lingkungan, isu soal ke depan bagaimana kita punya rumah, ke depan gimana kita punya pendidikan, dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, gerakan Amin Muda juga gerakan sebagai gerakan juru dengar. Sehingga kalau kita bisa cek, dalam waktu 1 bulan, kita tidak hanya kemudian meminta orang untuk masuk dalam gerakan ini, tapi justru orang-orang ini mau untuk kemudian bisa bergabung sama-sama dan bisa membicarakan apa yang menjadi isu kita, dan kita berikan kepada paslon nomor 1. Yang ketiga, gerakan ini juga gerakan konsolidasi anak muda untuk mengawal ketika nanti Amin menang, insya Allah kita nanti bisa memberikan tagihan ya setiap janji-janji Amin. Kalau sekarang udah ada desak Anies, besok kita akan coba buat namanya tagih Anies kan gitu. Tagih Anies luar biasa nih. Ya, karena jejak desak Aniesnya ada ya. Ya, karena sudah ada jejaknya. Ya. Kita akan mengawal setiap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies dan Cak Imin untuk kemudian kita tagih di ketika nanti presiden dan wakil presiden. Berarti begitu. komitmennya ini nyata ya, karena sudah sampai disiapkan loh, ada Nanti tagih saya Anies. datang tuh tagih Anies kalau yang bagian Saya tagih. juga mau datang deh kalau tagih gitu. Saya datang, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kemudian ini Mas Ivan, halo Mas Ivan. Bang Abdur, siap Bang? Ya sehat alhamdulillah. Mas, ini saya mau tanya. Ini kan kalau kita berkampanye kepada anak-anak muda, itu tentunya anak muda tuh kan bosan sama yang ngumpulin massa tiba-tiba dangdutan dan segala macam gitu-gitu kan. Kita tuh butuh yang kreatif. Yang kreatif dan segala macam. Dan kemudian saya tuh sering ingat bagaimana Pak Anies itu selalu ngomong kalau hidup tuh tentang kolaborasi gitu. Nah, di masa kampanye ini kira-kira kampanye itu yang kreatif dan kolaboratif itu seperti apa yang dilakukan sehingga anak-anak muda ini jadi suka gitu terhadap paslon 01 ini? Baik, Bang Abdur, terima kasih pertanyaannya. Kolaborasi itu pasangan Amin meyakini lahir dari adanya keyakinan bahwa semua pihak itu setara. Kami percaya anak muda itu resourceful, Bang Abdur, Mbak Marisa, dan kawan-kawan. Artinya mereka punya kekuatan, gagasan, dan tenaga untuk mewujudkan itu. Sehingga model partisipatif ini menjadi kunci kampanye kreatif. Nah, dalam pengalaman kami di lapangan, Bang Abdur, Mbak Marisa, dan kawan-kawan semuanya, model partisipatif dan kolaborasi ini lahir dalam berbagai bentuk. Yang pertama misalnya lahir dalam berbagai bentuk forum-forum yang terbuka seperti musyawarah reboan, desak Anies, di mana kemudian semua anak muda punya ruang yang sama untuk bertanya, memberikan gagasan, bahkan menyanggah jika mereka tidak sepakat. Itu model yang pertama. Model yang kedua, kita di Amin ini justru mendorong model-model kampanye yang setempat dan setara. Jadi mendorong partisipasi lokal, karena anak muda dan para voters ini kan tersebar di kota dan desa gitu ya. Artinya justru kita percaya kekuatan anak muda yang khas dengan daerahnya masing-masing menjadi kata kunci kita. Model-model seperti kemudian co-creation gitu, workshop, kemudian menggali partisipasi. Sekarang saya yakin, saya lihat langsung di lapangan, Bang Abdur, itu jauh berbeda dari proses kampanye yang sebelumnya. Yang terakhir, bicara kolaborasi, Bang Abdur dan kawan-kawan, kita bisa melihat bahwa di lapangan itu banyak sekali inisiatif yang lahir dari kreativitas gitu. Teman-teman nih pada buat ini, Bang, APK yang versi mandiri, bikin spanduk atau kemudian banner yang versi kemudian menggunakan barang-barang yang kreatif sehingga kemudian juga tidak kemudian gampang jadi waste dan seterusnya. Nah, 3 model ini, Bang Abdur, kita percaya kolaborasi ini akhirnya melahirkan banyak model-model kampanye yang kemudian anak muda tuh banyak sekali bikin konten-konten lokal, produksi, dan kemudian menyebarkan di kalangan mereka. Bahkan ada model-model kampanye yang bahasanya tuh bahasa daerah masing-masing. Kira-kira gitu, Bang Abdur. Ya. Makasih banyak Mas Ivan. Dan ini memang kelihatan juga dari
Kaos-kaos yang dipakai juga tidak satu cetakan gitu. Itu yang di sana itu berubah ataupun. Jadi memang sendiri-sendiri pada kreatif-kreatif sendiri gitu, pada bikin sendiri. Jago-jago emang anak muda ini. Luar biasa ya. Nah, Dan- sekarang kita mau dengerin lagi kalau gitu suara-suara anak-anak muda yang sudah hadir di sini. Kita sambung lagi ya curcolnya ya. Ya. Ada lagi mau kami kasih kesempatan 2 orang lagi, silakan. Silakan. Yang dari kubu sini dulu kali ya, Mas yang berkacamata. Silakan Mas. Oh, saya yang ini, Jangan sorry. lupa ya, Sorry, nanti, saya lupa. 3 orang kacamata. Mohon maaf ya, Pak. Testimoninya bisa lebih cepat ya, kita ada keterbatasan waktu Mas, silahkan. Oke, terima kasih. Mohon Semua maaf. selamat malam. Izin perkenalkan diri, saya Sulhan. Saya mewakili mungkin sebagian besar Gen Z di Indonesia ya. Saya underprivileged. Gitu ya. Saya datang dari daerah paling timpang di Indonesia, Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Yogyakarta. Ya. Saya mau cerita sedikit aja lah tentang apa yang saya baca dari visi misi Amin ya. Saya kesini jadi semakin yakin gitu. Lihat yang bikin ternyata teman sendiri gitu ya. Seangkatan gitu. Maksudnya satu generasi di mana isunya sama yang kita butuhkan gitu kan. Apalagi bagi kami Gen Z yang tidak punya privilege ini ya. Datang dari daerah paling timpang. Orang tua bukan siapa-siapa, nggak mungkin jadi cawapres gitu kan. Tapi kita ingin gitu bisa survive di dunia ini gitu kan. Kalau mau ikut cara Jakarta yang hasil culture nggak semua orang bisa gitu kan. Makanya saya lihat solusi betul-betul solusi apa yang disampaikan dalam visi misi Amin gitu ya. Ada 15 juta pekerjaan baru nantinya yang tidak perlu ke Jakarta kalau mau kaya di daerah juga bisa. Kemudian ada dana desa 5 miliar yang kemarin ya baru disebutkan. Nah itu saya berimajinasi gitu, kalau tempat tinggal saya nanti di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta itu bisa sekeren Kemang gitu kan. Bisa sekeren mana gitu kan. Dengan ya program-program inilah. Makanya saya sebagai ini yang tidak punya apa-apa ini merasa sangat terbantu dan sangat akan dijamin kesejahteraannya ke depan gitu. Kalau Amin aja dulu kalau ya. bangun tapan ya. Bangun Tapan. Iya, kalau bangun tapan sekeren Kemang, ntar lurahnya Luna Maya loh. Silakan Oke. ada lagi, Next, Mas. sama-sama berkacamata nih, silakan. Ya, kita bertiga barisan berkacamata kebetulan, Mbak. Nggak janjian ini. Oke, saya Naufal, berasal dari Kota Bandung. Saya merupakan salah satu pelaku UMKM. Kalau boleh saya cerita, pelaku UMKM di Kota Bandung ini sangat banyak gitu ya. Abang kakak dan rekan-rekan sekalian gitu. Dan saya cukup memperhatikan gitu dari ketiga paslon ini kiranya mana yang memang bisa memberikan istilahnya suatu solusi atau suatu supporting lah kepada kami selaku pelaku UMKM gitu ya. Bicara mengenai penguatan ekonomi digital, kemudian juga bicara terkait pemangkasan atau penyederhanaan regulasi, kemudian juga terkait hilirisasi di mana penguatan nilai atau value daripada suatu produk itu semua sudah disampaikan dari 3 paslon. Tapi saya as a Gen Z gitu ya, as a Gen Z, saya ini memilih seseorang untuk menjadi pemimpin based on track record. Yang saya lihat di sini yang menarik itu adalah Pak Anies Baswedan dengan program Jakpreneur-nya. Saya cukup membedah terkait program Jakpreneur ini, di mana yang menarik itu adalah program pendampingan, pelatihan, kemudian juga terkait penyederhanaan regulasi dan juga administrasi gitu ya. Karena saya cukup aktif gitu ya dengan diskusi dengan pelaku UMKM di Kota Bandung gitu. Rata-rata permasalahannya hampir-hampir serupa gitu. Dan sayangnya saya melihat kurangnya atensi di sini. Bicara UMKM, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kita ini penyumbang lebih dari 60% PDB negara. Harusnya kita ini bisa privilege-nya kita mendapatkan atensi yang lebih. Saya harapnya begitu. Tapi yang saya highlight di sini kita bicara definisi UMKM nih. Usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi cenderung banyaknya itu supportingnya tuh ke yang menengah dan usaha besar. Padahal bicara UMKM ini dominasinya ya kita ini pelaku usaha yang masih level mikro dan kecil. Jadi merasanya masih kurang ya? Ya gitu, maksudnya atensinya masih kurang Mbak. Karena bagi saya permasalahan UMKM ini jangan dipukul rata. UMKM ini seakan-akan adalah pelaku usaha menengah semua. Baik. Ada pelaku usaha mikro, ada pelaku usaha kecil. Oke. Segmentasi permasalahannya berbeda-beda. Saya coba ngobrol dengan rekan-rekan UMKM, ada permasalahan terkait regulasi. Iya.
terkait pembiayaan sertifikasi, kemudian juga ada permasalahan terkait ada yang punya produknya tuh kuat sekali ya dari value-nya, tapi dia kebingungan untuk pemasaran secara detail seperti apa, hal seperti itu. Jadi harapannya jika program Jakpreneur ini bisa dimasifkan se-Indonesia, yang pelaku usaha mikro bisa upgrade ke usaha kecil, yang usaha kecil bisa upgrade ke usaha menengah, yang usaha menengah bisa menjadi usaha besar, sehingga perekonomian akan semakin kuat. Terima kasih. Oke, menarik ya, kita akan bahas ya ini nanti testimoninya semuanya, tapi sekali lagi kita harus jeda ya Dur ya. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Rebon. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.